Ada banyak alasan mengapa sebuah hubungan bisa berubah menjadi cinta segitiga. Salah satu yang paling umum adalah hilangnya koneksi emosional dan gairah secara perlahan. Saat perasaan mulai memudar, sebagian orang mencari percikan itu di tempat lain, seringkali tanpa sepengetahuan pasangan mereka. Situasi seperti ini biasanya muncul saat krisis pribadi atau sebagai bentuk pelampiasan. Apapun alasannya, dinamika ini menimbulkan tekanan emosional besar dan resiko kehilangan kedua hubungan sekaligus. Kisah Meredith Sullivan Chapman mengguncang publik dan menjadi salah satu kasus paling banyak dibicarakan pada tahun 2018. Meredith lahir pada 17 Januari 1985 di New York, Delaware. Ia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara dalam keluarga Andrew dan Faye Sullivan. Meredith tumbuh dalam lingkungan penuh kasih bersama kakaknya, Thomas dan Jessica, yang sangat menyayanginya. Keluarganya cukup mapan, dan orang tuanya memastikan anak-anak mereka mendapat pendidikan terbaik, serta kesempatan mengembangkan bakat. Namun saat Meredith masih di bangku sekolah menengah pertama, orang tuanya memutuskan bercerai. Perpisahan itu berlangsung damai tanpa konflik besar, dan keduanya tetap terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka. Meski perceraian itu cukup mengguncang secara emosional, Meredith tidak pernah merasa diabaikan. Ia dikenal ramah, ceria, dan mudah bergaul. Sejak kecil ia berprestasi secara akademis, cepat belajar, penuh rasa ingin tahu dan inisiatif. Ia juga berbakat dalam seni, terutama melukis, serta aktif dalam olahraga, seperti senam ritmik dan dansa ballroom. Saat SMA, ia fokus pada cheerleading dan bahkan menjadi kapten tim. Meredith dikenal ambisius, percaya diri, dan disiplin dalam mencapai tujuan, namun tetap jujur dan menghargai orang lain. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan studi di University of Delaware, mengambil jurusan komunikasi korporat dan ilmu sosial. Pada tahun ketiganya, ia magang di sebuah stasiun radio di Philadelphia, mengelola media sosial, bidang yang saat itu masih tergolong baru. Pada tahun 2007, Meredith lulus dan mulai bekerja sebagai asisten hubungan masyarakat untuk anggota Kongres Michael Castle. Ia kemudian terlibat dalam kampanye politik Cheap Flowers, menunjukkan ambisi dan etos kerja yang tinggi. Saat kuliah, Meredith bertemu Luke Chapman, pria yang sedikit lebih tua dan juga lulusan universitas yang sama. Keduanya cepat akrab dan menjalin hubungan. Mereka memiliki banyak kesamaan, cerdas, ambisius, dan berorientasi pada karir. Luke kemudian berkarir di pelayanan publik dan menjadi anggota Dewan Kota. Setelah menikah, mereka membeli rumah besar di kawasan elit Fairfield Crest dan memilih menunda memiliki anak demi fokus pada karir politik. Beberapa tahun kemudian, Meredith memutuskan keluar dari dunia politik dan beralih ke pendidikan. Ia meraih gelar master dan kembali ke University of Delaware sebagai pengajar di bidang hubungan masyarakat dan pemasaran digital. Pada tahun 2013, Meredith berhasil menjadi direktur pemasaran. Seiring waktu, keduanya makin tenggelam dalam kesibukan masing-masing. Mereka jarang berada di rumah bersama, dan hubungan mereka perlahan merenggang. Dari luar tampak sempurna, namun kenyataannya hubungan itu telah kehilangan gairah. Pernikahan mereka berubah menjadi formalitas, lebih seperti dua orang serumah daripada pasangan. Meski begitu, mereka tidak terburu-buru berpisah. Mereka tetap hidup bersama tanpa konflik, tampil harmonis di depan publik, dan tak seorang pun mengetahui kondisi sebenarnya. Pada tahun 2016, Meredith kembali ke dunia politik, kali ini sebagai kandidat. Ia mencalonkan diri menantang senator petahana Dave Sokola di distrik ke-8 Delaware. Kampanyenya cukup kuat, namun ia kalah tipis dengan selisih kurang dari 5%. Setelah itu Meredith kembali ke dunia akademis. Pada tahun 2017, ia memutuskan merekrut seorang direktur kreatif untuk membantu strategi pemasaran. Dari banyak pelamar, satu orang paling menonjol, Mark Gerardo, pria 49 tahun dengan pengalaman dan kualifikasi lengkap. Mark saat itu tinggal di North Carolina, namun bersedia pindah demi pekerjaan tersebut. Ia telah menikah hampir 25 tahun dengan Jennifer Gerardo, yang sementara waktu tetap tinggal untuk menyelesaikan urusan rumah sebelum menyusul. Mark terbukti sebagai sosok cerdas,
berpengalaman, dan berdedikasi tinggi. Sejak awal ia langsung melampaui ekspektasi. Mark dan atasannya yang baru, Meredith, menjalin hubungan kerja yang sangat baik. Meski usia mereka terpaut 16 tahun dan sama-sama masih menikah, hal itu tidak menghentikan kedekatan mereka. Sebagai rekan kerja, mereka semakin dekat tanpa disadari. Kerjasama mereka terasa alami, dengan pemahaman yang seolah tidak perlu diucapkan. Namun di balik hubungan profesional itu, perlahan tumbuh perasaan yang lebih dalam. Bagi Meredith, Mark bukan hanya sekedar kolega. Ia menjadi tempat berbagi cerita, baik soal pekerjaan maupun perasaan pribadi. Dalam kehidupan yang penuh ambisi, Meredith hampir tidak punya waktu untuk hubungan yang bermakna. Bahkan suaminya sendiri terasa seperti orang asing. Tapi bersama Mark, ia merasa tenang dan dipahami. Akhirnya, Meredith mengajak Mark bertemu di luar pekerjaan. 2 minggu setelah Mark pindah ke New York, mereka bertemu di sebuah bar untuk berbincang santai. Di sana, untuk pertama kalinya Mark membuka diri. Mark Gerardo lahir pada 1968, anak tertua dari keluarga religius yang disiplin. Sejak kecil, ia terbiasa bekerja keras dan berprestasi di sekolah. Pada usia 18 tahun, ia pertama kali bertemu dengan Jennifer Cox, yang saat itu berusia 16 tahun dan bekerja di restoran cepat saji. Mark diam-diam menyukainya, tapi terlalu malu untuk mengungkapkan perasaannya. Mereka berpisah selama beberapa tahun hingga bertemu kembali pada 1990 di sebuah pusat perbelanjaan. Kali ini, Jenner yang mengambil inisiatif dan mengajak Mark berkencan. Hubungan mereka berkembang cepat, dan pada 1992 mereka menikah. Pasangan ini menetap di Indianapolis. Mark bekerja di bidang desain grafis dengan penghasilan baik, sementara Jenner menjadi agen properti. Mereka hidup nyaman, meski tidak memiliki anak dan memilih memelihara anjing sebagai keluarga mereka. Di mata orang lain, mereka tampak seperti pasangan sempurna, harmonis dan bahagia. Namun setelah lebih dari 20 tahun bersama, hubungan mereka mulai goyah. Mark kehilangan kedua orang tuanya dalam waktu singkat, sementara bisnis Jenner mengalami kerugian besar. Tekanan emosional dan finansial membuat mereka memutuskan pindah ke Greenville, South Carolina. Di sana, Mark mendapat pekerjaan di bidang pemasaran, sementara Jenner fokus pada rumah tangga. Mereka sempat menikmati masa bahagia seperti bulan madu kedua selama sekitar 1,5 tahun. Pada tahun 2017, Mark mencari pekerjaan baru yang lebih menjanjikan. Ia menemukan lowongan dari Meredith dan melamar. Pekerjaan itu mengharuskannya pindah ke negara bagian lain. Mark berangkat lebih dulu ke New York, sementara Jenner menyusul setelah menyelesaikan urusan rumah. Malam itu di bar, setelah Mark berbagi cerita, Meredith juga menceritakan kehidupannya, karirnya, dan keretakan pernikahannya. Percakapan mereka terasa begitu dekat, seolah sudah lama saling mengenal. Mereka merasa bisa saling percaya sepenuhnya. Malam itu berlanjut hingga larut, lalu mereka pergi ke apartemen Mark dan menghabiskan malam bersama. Sejak saat itu, hubungan rahasia mereka mulai terjalin. Mereka terus bertemu diam-diam, seringkali di apartemen Mark saat istrinya masih di luar kota. Bagi Meredith, tidak ada lagi hambatan. Pernikahannya dengan Luke sudah lama kosong secara emosional. Namun bagi Mark, situasinya jauh lebih rumit. Ia belum pernah berselingkuh sebelumnya. Ia mulai jatuh cinta pada wanita yang jauh lebih muda, dan keduanya masih terikat pernikahan. Meski begitu, hubungan mereka terus berlanjut, bahkan setelah Jenner pindah ke New York. Sejak awal, Jenner sudah merasa ada yang tidak beres. Ia mencurigai ada wanita lain, tetapi memilih mengumpulkan bukti terlebih dahulu. Mark semakin sering pulang larut dan bersikap dingin di rumah. Kedekatan fisik dengan Jenner hampir hilang. Saat ditanya, ia berdalih sibuk dan lelah. Setelah berbulan-bulan, Jenner akhirnya menanyakan langsung apakah ia berselingkuh, dan Mark menyangkalnya. Mark sempat mencoba mengakhiri hubungannya dengan Meredith, tetapi gagal. Setelah jeda singkat, mereka kembali bertemu secara diam-diam. Sementara itu, Meredith mengambil keputusan. Ia berbicara dengan Luke,
dan mereka sepakat untuk bercerai secara damai. Pada 14 Februari 2018, hari Valentine, Jennifer akhirnya menghadapi Mark. Ia mengaku sudah mengetahui hubungan Mark dengan Meredith. Ternyata, ia telah menyewa detektif pribadi yang mengikuti Mark, mengambil foto, dan mencatat tempat-tempat pertemuan mereka. Dengan bukti yang kuat, Mark tidak bisa lagi mengelak. Ia berjanji akan mengakhiri hubungan itu demi menyelamatkan pernikahannya. Namun janji itu tidak bertahan lama. Ia tetap menemui Meredith, hanya dengan lebih berhati-hati. Jennifer tidak percaya. Ia terus memantau Mark, memasang GPS di mobilnya, serta perangkat pemantau di ponsel dan komputernya. Ketegangan memuncak saat Mark menemukan alat pelacak tersebut. Ia sadar tidak bisa lagi menunda keputusan. Akhirnya Mark mengakui bahwa ia telah jatuh cinta pada Meredith dan ingin bersamanya, serta berniat mengajukan perceraian. Bagi Jennifer yang saat itu berusia 47 tahun, kenyataan ini menjadi pukulan yang sangat menghancurkan. Setelah hampir 25 tahun bersama, Jennifer harus menerima kenyataan bahwa suaminya meninggalkannya demi wanita yang lebih muda, yang juga atasannya sendiri. Di New York, kota yang baru tempat mereka pindah, Jennifer belum memiliki pekerjaan, kehilangan stabilitas finansial, dukungan emosional, dan arah hidup. Dunianya runtuh dan kondisi mentalnya semakin rapuh. Pada awal Maret 2018, Meredith resmi bercerai dari Luke. Ia berharap Mark segera melakukan hal yang sama, namun prosesnya tidak mudah. Karena aturan hukum setempat, Mark harus memenuhi syarat masa tinggal sebelum bisa mengajukan perceraian. Sambil menunggu, ia pindah dari rumah yang ditempatinya bersama Jennifer ke apartemen Meredith. Di waktu yang sama, Meredith mengundurkan diri dari University of Delaware. Ia mendapatkan posisi baru sebagai wakil presiden sekaligus kepala pemasaran di Villanova University, serta tawaran peran kepemimpinan di perusahaan konsultan pendidikan Drafalo Noel Levitz. Pada 5 April, Meredith pindah ke rumah barunya di Pennsylvania. Sekitar seminggu kemudian, Mark menyusul. Ia juga keluar dari pekerjaannya dan mulai bekerja di Villanova sebagai asisten pribadi Meredith. Bagi mereka, ini terasa seperti awal baru yang menjanjikan, meski tanpa mereka sadari bahaya sudah mendekat. Jennifer yang dipenuhi rasa sakit dan pengkhianatan mulai merancang rencana balas dendam. Pada 23 April 2018, Mark dan Meredith berencana merayakan awal baru mereka di sebuah restoran. Meredith sempat pulang ke rumah untuk berganti pakaian, sementara Mark menunggu di restoran. Namun waktu berlalu dan Meredith tidak juga datang. Ia tidak menjawab telepon. Mark mulai cemas, hingga tiba-tiba ia menerima pesan dari Jennifer, penuh amarah dan kebencian. Lalu sebuah foto dikirim, yaitu dapur rumah Meredith. Ketakutan, Mark langsung menuju rumah Meredith. Mobilnya terparkir di depan. Di jalan dekat sana, ada mobil Chevrolet hitam. Tapi saat itu ia tidak curiga. Lampu rumah menyala dan pintu tidak terkunci. Saat masuk, suasana hening. Di dapur ia menemukan pemandangan mengerikan. Meredith dan Jennifer tergeletak tidak bernyawa dalam genangan darah. Keduanya tewas akibat luka tembak. Mark berteriak dan berlari keluar, menarik perhatian tetangga yang segera memanggil polisi. Awalnya polisi sempat mencurigai Mark, namun dugaan itu cepat gugur. Senjata ditemukan di bawah tubuh Jennifer dengan sidik jarinya saja. Pihak berwenang menyimpulkan ini adalah pembunuhan yang direncanakan diikuti bunuh diri. Beberapa waktu sebelum kejadian, Jennifer sempat mengirim email kepada temannya yang mengindikasikan rencana ekstrim. Penyelidikan menunjukkan ia telah mempersiapkan semuanya selama sekitar 2 minggu, membeli senjata, menyewa mobil, dan menyiapkan penyamaran. Jennifer menemukan alamat Meredith sendiri dan selama seminggu mengawasi aktivitas mereka. Tetangga melihat seorang wanita berambut palsu mengendarai Chevrolet hitam berkeliaran di sekitar lingkungan, namun tidak dianggap mencurigakan. Bahkan Mark sempat melihat mobil itu, tapi mengira milik warga sekitar. Jennifer telah mempelajari jadwal mereka. Pada hari kejadian, ia datang lebih awal, memarkir mobil agak jauh,
lalu masuk ke rumah dengan memecahkan jendela belakang. Diduga ia berniat membunuh Mark dan Meredith lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Namun rencananya berubah ketika Meredith datang sendirian. Belakangan terungkap sekitar 1,5 tahun sebelumnya, Meredith memiliki polis asuransi jiwa senilai $500.000 dengan Luke sebagai penerima manfaat. Setelah perceraian, data itu belum diperbaharui. Hal ini sempat membuat Luke menjadi orang yang diperiksa dalam kasus tersebut. Namun akhirnya dibebaskan karena tidak ada bukti keterlibatan. Penyelidikan hanya berlangsung beberapa hari sebelum kasus ditutup. Pelaku sudah meninggal dan tidak ada tersangka lain. Mark dinyatakan tidak bersalah meski mendapat sorotan besar dari publik dan media. Alih-alih menghindar, Mark memilih berbicara terbuka. Ia tampil di berbagai wawancara dan acara televisi. Bahkan setahun kemudian menerbitkan buku memoir tentang hubungannya dengan kedua wanita tersebut dan tragedi yang terjadi. Bukunya menjadi bestseller, namun memicu perdebatan. Sebagian orang menilai ia memanfaatkan tragedi untuk keuntungan pribadi, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk keterbukaan. Sementara itu, keluarga Meredith menggugat Luke karena menolak mengembalikan uang asuransi. Pengadilan akhirnya memutuskan Luke hanya perlu mengembalikan 10% dari total karena tidak ditemukan niat jahat. Meredith sendiri tidak sempat mengubah polis tersebut. Setelah kematiannya, jenazah Meredith dikremasi dan abunya diserahkan kepada orang tuanya. Sedangkan Jane Eyre dimakamkan di kampung halamannya di Fort Wayne, Indiana. Hingga kini, banyak yang percaya bahwa Mark juga sebenarnya menjadi target malam itu, dan ia nyaris tidak selamat dari akhir yang tragis. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.